DKPSDM Kabupaten Bandung Barat. Maaf Mas, dengan siapa? Saya Budi, Jadi ya, dari DKPSDM Kabupaten Bandung Barat. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Di sini juga ada Dinas Pendidikan dari Kabupaten Bandung Barat yang memberikan pertanyaan. Yang pertama, pemenuhan formasi tidak melihat jabatan pada P3K Guru tahun 2022. Ini berpikirnya kami masih belum menemukan titik temu ini seperti apa. Karena kalau kita melihat tadi paparan tadi untuk pemenuhan formasi ini tidak mengedepankan pada jabatan. Nah, itu yang masih kami pertanyakan. Kalau misalkan nanti di satu sekolah kebetulan itu guru IPA pada sekolah menengah pertama, tetapi hanya terdapat guru IPS yang mencari formasi, nah itu seperti apa? Itu kami masih tidak mengetahui untuk formulasinya. Dan yang kedua, ini ada kaitannya dengan paparan yang tadi, dengan hari-hari sebelumnya, yaitu tentang sisa formasi tahun 2021 P3K Guru. Apakah itu otomatis diakomodir oleh Kementerian 4RB ataukah Pemda melakukan pengusulan ulang? Nah, di sini untuk melakukan pengusulannya, kami mungkin bisa berpendapat bahwa karena keterbatasannya anggaran, kita bisa melakukan pengusulan sesuai PG. Kalau tadi melihat dari paparan yang tadi, ada beberapa peserta yang ditaruh di bawah. Gitu. Mungkin kita akan melakukan pengusulannya karena keterbatasan anggaran mungkin sesuai PG, atau dari setengah yang pensiun, atau dari jumlah yang pensiun pada tahun 2022. Dan selanjutnya ini hanya masukan bagi kawan-kawan di pemerintah pusat untuk masalah rapat koordinasi untuk pemenuhan formasi khususnya P3K Guru. Ada kala baiknya diundang juga, dipesertakan juga Bapelitbangda dari daerah dan BKAD untuk bisa satu pemahaman dalam melakukan penganggarannya. Karena di sini kami masih saja hanya menemukan permasalahan di daerah, khususnya perbedaan persepsi. Dan selebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih kuat juga tadi. Saya coba dulu ya. Bisa minta bantuan slide. Bisa minta bantuan slide-nya di tampilkan kembali. Terus next. Oke. Yang dimaksud formasi yang tidak dilihat tadi ini, contoh di sekolah A. Contoh sekolah A. Kemarin Bapak Ibu sudah buka formasi IPA 1. Lalu formasi yang kedua untuk IPS. Jadi Bapak Ibu sudah buka IPA-nya 1 di sekolah A dan IPS 1 di sekolah A. Ternyata yang lulus passing grade itu adalah guru matematika di sekolah B dan guru bahasa Indonesia di sekolah C. Maka formasinya dapat kita ubah, kita ubah. Yang tadi formasi 1 itu IPA di sekolah A menjadi matematika sekolah B. Kalau dua ini kan ceritanya sudah sesuai kuota kan? Sudah sesuai dengan kuota Bapak Ibu. IPA sekolah A menjadi matematika sekolah B. Coba enter. Ya, jadi matematika sekolah B. Lalu formasi yang kedua, ceritanya kan tadi IPS sekolah A. Tapi yang lulus passing grade adalah bahasa Indonesia di sekolah C. Maka IPS sekolah A akan berubah menjadi bahasa Indonesia sekolah C. Enter. Itu yang tidak dilihat jenis jabatan adalah formasinya. Namun untuk guru yang lulus passing grade, tetap dilihat jenis jabatannya. Dia lulus passing grade-nya sebagai apa? Ya, dia ditempatkan guru matematik di sekolah B. Kalau memang sebagai bahasa Indonesia, ya dia bahasa Indonesia di sekolah C. Selama kebutuhan matematika di sekolah B itu ada. Selama kebutuhan bahasa Indonesia di sekolah C itu ada. Coba next slide. Nah, bagaimana kebutuhannya? Ya, ini tadi yang saya jelaskan tadi, kalau sekolah A nanti kebutuhannya pindah, sekolah B pindah sebagai masuk guru itu tadi. Tapi yang tidak dilihat jenis jabatan adalah formasinya. Kita hanya melihat formasi yang sebagai kuota. Angka total Bapak Ibu kuotanya berapa?
formasi, nanti di DES ada aplikasi, setelah ini ada aplikasi. Di DES ada aplikasi, itu sudah terakomodir, sisa formasi 2021 itu sudah tercatat di aplikasi. Dan usul formasi 2022 itu juga sudah tercatat di aplikasi. Di aplikasi nanti itu kedua formasi itu sudah tercatat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Dan bahkan kami sudah membuat draft dari kuota formasi tersebut, distribusinya seperti apa itu sudah kita buat draft. Itu ya. Untuk yang DPKD itu kemarin sebetulnya kita undang juga, cuma lewat virtual untuk pembukaan ketika Kemdagri itu berbicara. Cuma nanti oke lah, ini masukan bagi kita, DPKD akan kita undang lagi. Cuma begini masalahnya itu, kalau DPKD diundang berarti tiap kabupaten itu ada 5. Ini kan sudah 4 kabupaten itu ada 5 atau 6. Kalau 5 atau 6 berarti regionnya itu bukan, ini kan kita ada total dari 5 region. Bisa jadi bisa 8 region, 8 atau 9 region pertemuannya. Kita harus melihat deadline yang diberikan Kemenpan oleh Kemenpan ke kita, bagaimana, kapan deadline pengusulan formasi itu kita jelas. Cuman ini masukan yang bagus ini, harusnya memang ada